Belum. Baik, kita kenalan dulu ya. Ayo. Ibu, nama Ibu Cici Octavia, alamat Ibu dari Dalu. Sekarang giliran Ibu mau kenal sama kalian nih. Sekaligus Ibu mau absen juga. Selviani, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Halimah, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Sarifah, Hadir, Bu. Puspita, Hadir, Bu. Zahra, Izin izin. Hoiri, Hadir, Bu. Isna, Hadir, Bu. Lanida, Hadir, Bu. Nova, Saya, Bu. Putri, Izin ya, Bu. Baik, materi pertama kita pada hari ini itu tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini tidak terlepas dari peristiwa penting yang terjadi sebelumnya. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945 terdapat beberapa peristiwa perjuangan untuk segera memerdekakan Indonesia. Berikut beberapa peristiwa perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Persiapan proklamasi. Persiapan kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi ketika menjelang akhir tahun 1944. Posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik makin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Satu, Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI ini terbagi dua, ada pembentukan BPUPKI dan sidang BPUPKI. Secara garis besar, sidang BPUPKI terbagi menjadi dua kali sidang resmi sebagai berikut. Sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Yang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu sebuah kota kewedanan di sebuah utara Kerawang. Namun, pada sore harinya, seorang tokoh generasi tua, yaitu Ahmad Subarjo, menyusul ke Rengas Dengklok untuk membalikan Soekarno dan Bung Hatta. Golongan tua dan pemuda berunding dan sepakat dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan diumumkan pada keesokan harinya, yakni pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada perumusan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta dan menuju kediaman Laksmana Maida Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Hatta dan Ahmad Suharjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Hatta. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Jalan Pengawasan Timur nomor 56, diadakan persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar 1.000 orang hadir untuk ikut menyaksikan peristiwa penting tersebut. Pukul 10, tepat acara dimulai, Soekarno tampil ke muka mengucapkan beberapa kalimat pengantar. Kemudian dia membaca dengan hikmah naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Setelah membacakan naskah proklamasi selesai, sang saka merah putih dikibarkan. Selanjutnya, ada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan pelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama itu pengesahan UUD 1945, yang kedua itu pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembagian wilayah Indonesia, yang keempat pembentukan kementerian, yang kelima pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang ketujuh membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang perjuangan fisik ini ada pertempuran 5 hari di Semarang,
kemerdekaan, perkembangan politik di Indonesia ini mengalami perubahan-perubahan. Hal ini terjadi karena belum kuatnya stabilitas nasional dalam negeri. Berikut perkembangan politik di Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang pertama, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, gangguan keamanan. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Masalah tersebut diantaranya yang pertama terjadi inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, kekosongan di negara. Yang ketiga, blokade laut. Selanjutnya ada perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Ada pendidikan yang diperoleh anak-anak Indonesia masih sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk panitia yang bertugas untuk merumuskan permasalahan pendidikan. Yang kedua, kehidupan sosial budaya. Kemerdekaan telah berhasil menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga Indonesia. Jadi inilah tadi materi kita tentang sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan. Ibu, setelah Ibu menjelaskan ini, Ibu mau kita quiz dulu ya? Iya, Bu. Ibu akan kasih pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab nanti Ibu akan memberikan nilai. Untuk pertanyaan pertama, ada yang bisa menjelaskan secara singkat tentang yang diketahui aja tentang sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Boleh kepada Bu Sita, silakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam sejarah Indonesia. Diadakan di Jakarta oleh Soekarno dan Soeharto. Proklamasi ini menjadi dimulainya perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Meskipun terjadi di tengah ketidakpastian dan tekanan, proklamasi tersebut menjadi tonggak di sejarah dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Baik, terima kasih kepada Bu Sita. Selanjutnya, apa ada yang mau menjawab lagi? Boleh? Bu, Kepada Lida, sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk persiapan memproklamasikan Indonesia ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama ada perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik terdiri dari pertempuran 5 hari di Semarang, Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Medan Area 1. Adapun perjuangan diplomasinya ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rembrandt, dan KMB atau konferensi meja bundar. Oke, masih ada lagi yang mau menjawab? Enggak, Bu. Kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan hasil sidang resmi pertama BPUPKI. Ada yang tahu? Kepada Anda dipersilakan. Hasil daripada sidang tersebut menyepakati Pancasila sebagai istilah atau nilai yang digunakan dalam merumuskan dasar negara. Baik, masih ada lagi yang mau menjawab? Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan materi kita tentang masa selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada pemilik dipersilakan. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Pertama, pendidikan yang diperoleh anak-anak Indonesia masih sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk panitia yang bertugas untuk merumuskan permasalahan pendidikan. Yang kedua, yaitu kehidupan sosial budaya. Merupakan kemerdekaan telah berhasil menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga Indonesia. Ada lagi? Saya kok. Oke, kepada Isna dipersilakan. Kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini yaitu kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus 1945
Perjuangan panjang dan gigih dari para pahlawan kemerdekaan sangat dihargai dalam sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, ada lagi? Tidak. Ya, kalau nggak ada, beri aku dulu untuk teman-teman yang itulah tadi ya materi kita tentang sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan. Ibu cukup bisa sampai di sini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video tentang penjelasan sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan. Sedikit banyaknya pasti kita semua sudah tahu ya tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Mempelajari tentang sejarah kemerdekaan ini sangat penting loh. Kenapa? Karena bisa menanamkan rasa nasionalisme kita. Contohnya dengan memahami sejarah kemerdekaan Indonesia, maka kita tidak akan terpisahkan dengan rasa nasionalisme menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan sedikit tentang sejarah Indonesia ini pada masa kemerdekaan. Baik, apakah anak Ibu sudah tahu materi kita pada hari ini tentang apa? Masa kemerdekaan Indonesia. Iya, materi kita pada hari ini itu sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan, kita tonton dulu ya video tentang masa kemerdekaan Indonesia ini. Baik, Bu. Simak ya baik-baik. Oke, Bu. Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terdiri